Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya klub-klub raksasa Eropa itu kayaknya sering banget berinteraksi sama Persib Bandung? Iya, klub sekelas PSG, Dortmund, bahkan Marseille kok sering banget nyolek Persib di media sosial? Agak aneh kan ya? Maksudnya, Persib ini kan bahkan bukan klub dari ibu kota. Nah, pertanyaan ini menarik banget. Dan di sini, kita bakal kupas tuntas jawabannya. Selamat datang di Raka Pradita Channel. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat ngebongkar rahasia di balik daya tarik globalnya Persib. Kita mulai dari misteri utamanya dulu, terus kita dalamin pilar-pilar kekuatannya, dan di akhir kita lihat gimana visi ke depannya. Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama kita fokus ke misteri utamanya. Logikanya nih ya, yang harusnya jadi pusat perhatian itu kan klub ibu kota, betul nggak? Tapi, kenapa buat kasus ini logika itu kayaknya nggak berlaku sama sekali ya? Nah, ini dia yang bikin fenomena Persib tuh unik banget. Klub-klub Jakarta secara lokasi ya jelas ada di pusat perhatian. Tapi kok malah Persib yang lebih sering dapat sorotan internasional? Kenapa bisa gitu? Nah, buat jawab ini kita harus mundur sedikit ke masa lalu, ke akarnya sepak bola Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke pilar pertama dan yang paling fundamental, sejarah. Sumpah, ini yang benar-benar ngebedain Persib dari yang lain. Jadi gini, Persib itu bukan cuma sekedar peserta kompetisi loh, mereka itu salah satu arsiteknya sepak bola Indonesia. Status mereka sebagai salah satu pendiri PSSI itu ngasih bobot sejarah dan legitimasi yang nggak bisa ditiru sama klub-klub baru. Dan ini esensinya. Di zaman sekarang, di mana klub gampang banget dibeli, namanya diubah, identitas Persib itu udah ngakar banget di sejarah. Ini tuh warisan, bukan cuma sekedar merek yang bisa dijual beli. Oke, lanjut. Kita masuk ke pilar kedua, sebuah kekuatan yang kata banyak orang, ya ini nyawanya klub, para supporternya. Kutipan ini, wah, ngena banget. Boboto itu bukan sekedar penonton, mereka itu detak jantungnya Persib. Kekuatan emosional dan dukungan yang super militan inilah yang bikin Persib tuh hidup banget. Dan yang kerennya lagi tuh, cara Boboto ini terbentuk. Ini bukan hasil gimmick marketing atau proyek dadakan ya. Ini tuh budaya yang tumbuh organik dari tribun, diwarisin dari bapak ke anak, turun-temurun. Bener-bener nyata dan ada jejaknya di arsip dan cerita-cerita lama. Di zaman digital sekarang, kekuatan warisan ini berubah jadi dominasi online. Coba deh lihat angka-angka media sosial mereka. Gila, jumlah followersnya ngalahin banyak klub besar lain. Ini bukti nyata banget kan, seberapa luas jangkauan mereka. Nah, jadi ini dia poin kuncinya. Interaksi dari klub-klub Eropa itu jelas bukan tanpa alasan. Mereka ngelihat ada potensi jangkauan yang luar biasa dari fans digital Persib. Mereka tahu banget, cuma dengan bercanda di sosmed sama Persib aja, itu bisa ngasih engagement global yang gede banget. Tapi, tunggu dulu. Sejarah sama supporter aja jelas nggak cukup di era modern kayak sekarang. Yuk kita pindah ke pilar ketiga yang melengkapi fondasi Persib. Profesionalisme bisnis yang solid. Ini nih langkah-langkah transformatif yang diambil Persib. Sejak mereka lepas dari dana APBD, klub ini benar-benar mandiri. Manajemennya rapi, visioner, sponsor-sponsor gede malah jadi rebutan buat masuk. Ini kan sinyal kuat banget soal kesehatan finansial dan visi klub. Dan pastinya, gebrakan paling besarnya ya pas Persib datengin pemain sekelas Michael Essien dan Carlton Cole. Ini bukan cuma soal kekuatan di lapangan loh, ini tuh kayak sebuah statement, sebuah pesan ke seluruh dunia. Kalau klub dari Indonesia ini bisa lo datengin nama-nama besar. Dan ini fakta yang gokil dan sering banget kelewat. Secara bisnis, datengin Essien itu sukses besar. Ini nunjukin kalau Persib itu nggak cuma kuat secara emosional, tapi juga pintar secara komersial. Mereka ngerti banget cara ngubah popularitas jadi duit. Oke, dengan semua fondasi ini, sejarah, supporter, dan profesionalisme, terus langkah selanjutnya apa dong? Yuk kita coba lihat ke depan. Coba bayangin potensi Persib di panggung dunia. Ini tuh bukan lagi mimpi di siang bolong loh. Dengan kekuatan finansial dan basis fans yang segede itu, ngundang klub top Eropa buat friendly match di Bandung itu, wah, udah jadi kemungkinan yang realistis banget dalam waktu dekat ini. Nama-nama kayak PSG, Borussia Dortmund, sama Marseille kayaknya yang paling masuk akal ya. Kan mereka udah sering interaksi tuh. Coba bayangin deh, atmosfernya gimana? Bayangin stadionnya bakal bergemuruh kayak apa kalau mereka beneran datang ke Bandung. Pertanyaannya sekarang bukan buat Persib, tapi buat dunia. Kalau laga akbar ini beneran terjadi, dunia bakal lihat langsung kekuatan yang dari tadi kita omongin. Kekuatan Boboto, sejarah klubnya, semangat sepak bola Indonesia. Dunia, siap nggak ya?
Jadi, kesimpulannya begini. 3 pilar tadi, sejarah yang kuat banget, kekuatan supporter yang nggak bisa dibeli, dan manajemen yang profesional, itu semua yang udah ngerubah Persib. Mereka bukan lagi sekedar klub dari Bandung, tapi udah jadi ikonnya sepak bola Indonesia di mata dunia. Nah, sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian, klub Eropa mana yang paling seru buat jadi lawan Persib di laga persahabatan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nonton. Dan kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe ke Raka Pradita Channel ya. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya.